Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rafiko El Nino, dan kali ini gua ditemani motor baru ya. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan kelapa sawit sudah basis, sudah 4 tahun, itu biasanya dapat motor baru, yaitu CB Verza 150 ya. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama gua dapat. Yang sebelumnya gua dapat dari perusahaan tempat gua kerja yang lama, dan karena gua pindah perusahaan jadi gua dapet jatah baru ya. Jadi ini bukan jatah kerja 4 tahunan, tapi jatah pertama di perusahaan yang baru. Oke, kosong. Nah, jadi karena gua hari ini libur ya, ini hari Minggu, gua sempetin untuk buat konten membahas tentang kendaraan apa aja sih yang didapat ketika kita bekerja di perusahaan kelapa sawit gitu. Dan kebetulan gue juga udah lama banget nggak buat video kayak gini, karena channel gue kemarin sempet nge-freeze ya, dan channel gue juga monetize-nya dimatikan gitu. Jadi mungkin untuk beberapa bulan ke depan gue nggak bisa dapat penghasilan sama sekali dari YouTube. Tapi nggak apa-apa, kita tetap buat konten demi mengedukasi dan berbagi cerita lah, terutama buat kalian-kalian yang mungkin penasaran atau ingin bekerja di perusahaan kelapa sawit. Nah, jadi di awal tadi gue jelaskan bahwa motor ini gue dapat setelah gue bekerja di perkebunan kelapa sawit. Nah, terkait dengan kendaraan dinas ya, di perusahaan kelapa sawit, gua mau menceritakan atau nge-share ke kalian kendaraan apa aja sih, dan di level apa kita bisa dapat kendaraan dinas itu. Yang pertama yaitu kendaraan bermotor ya. Jadi kendaraan bermotor di perusahaan kelapa sawit itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada CB Verza. Ini biasanya kita dapat di level asisten sampai dengan ASCAP ya, atau asisten kepala. Kemudian ada juga KLX 150. Itu biasanya kita dapat di perkebunan kelapa sawit yang sedikit mungkin kelasnya lebih berbeda. Perusahaan sawitnya mungkin perusahaan yang terbesar ataupun perusahaan milik negara seperti PTPN yang milik BUMN, itu kita dapat inventarisnya KLX ya. Nah, itu sebenarnya lebih ideal kalau menurut gua untuk dipakai bekerja di lapangan gitu, dengan kondisi medan dan lain sebagainya ya. Motor trail adalah salah satu motor yang paling worth it untuk bekerja di perkebunan. Kemudian yang ketiga itu ada Vario 125 atau Vario 150. Itu biasanya didapatkan oleh level asisten tapi yang bekerja di kantor, dan mayoritas biasanya perempuan. Ada beberapa perusahaan yang di level itu dia diberikan CB Verza, tapi ada juga seperti di tempat gua yang sekarang itu kita bisa mengajukan Vario 125 untuk level administrasi asisten ya. Jadi yang berhubungan dengan pekerjaan di kantor seperti itu. Nah, lanjut lagi naik satu step, ASCAP ya, asisten kepala. Nah, asisten kepala itu sebenarnya di beberapa perusahaan ada yang sudah menggunakan mobil gitu, sudah dapat inventaris mobil. Tetapi ada juga yang masih menggunakan sepeda motor. Nah, jadi tergantung dari perusahaan tempat bekerja ya. Biasanya itu Triton 4x4 ataupun Hilux. Nah, tergantung dari perusahaan bekerja juga. Nah, biasanya di level ASCAP dan level manager itu sama inventarisnya. Seperti di perusahaan gue yang lama itu level ASCAP itu mendapatkan inventaris yang sama dengan manajer. Di perusahaan gue yang baru itu level ASCAP itu hanya dapat kendaraan bermotor. Nah, seperti itu. Selanjutnya di level manager ya, di atas ASCAP itu ada manajer. Yang pertama itu Triton 4x4 dan Hilux 4x4 ya. Gua kalau salah sebut brand sorry ya, pokoknya nanti gua kasih gambarnya lah mobilnya seperti apa ya. Nah, ketika di level manager itu biasanya kita dapat mobil itu beserta sopirnya. Jadi sudah include ya. Kita dapat mobil, kita dapat sopir, dan sistem mobilnya itu ada yang inventaris, ada juga yang MOP, tergantung dari perusahaan bekerja. Nah, tapi kalau untuk level asisten itu rata-rata semuanya MOP. MOP itu sistemnya potong gaji ya. Jadi beban tagihan motor itu 40% dibayarkan oleh kita si pengguna atau asistennya, dan 60% itu ditanggung oleh perusahaan.
Jadi BPKB itu masih ditahan sama perusahaan. Kita biasanya dikasih hanya STNK saja. Dan di beberapa perusahaan yang lain juga ada yang tidak diberikan dua-duanya, tidak diberikan BPKB dan STNK, hanya diberikan surat jalan. Tujuannya supaya mungkin ya motornya tidak dibawa kabur atau tidak disalahgunakan untuk dibawa keluar ke tempat-tempat yang tidak diinginkan oleh perusahaan, seperti itu. Dan naik satu tingkat lagi di atas manajer itu level GM atau level area controller ya. Tergantung perusahaannya untuk penyebutan ini beda-beda. Tapi kalau rata-rata di Kalimantan ini penyebutannya adalah GM ya, General Manager atau Area Controller di perusahaan gue yang lama. Nah itu kita dapatnya adalah Pajero. Nah ini lebih spesial lagi gitu. Dapat Pajero, dapat sopir. Dan untuk level mobil ya, untuk yang level mobil itu dari Triton Hilux ke Pajero itu semuanya bahan bakar kita ditanggung oleh perusahaan gitu. Dan rata-rata adalah bahan bakarnya yang solar ya. Tenangnya adalah ketika menggunakan bahan bakar solar kita nggak perlu ngisi lagi di pom. Mau dia solar langka mau enggak, di perusahaan stok pasti ada karena kita bekerja sama langsung dengan Pertamina. Jadi jadwal pengisiannya itu sudah pasti rutin, tidak ada keterlambatan. Dan yang terakhir adalah level region head. Nah, region head atau RH ini biasanya sama seperti level area controller, itu dapatnya Pajero juga. Tapi Pajero yang kelasnya yang paling bagus. Dan untuk penggunaan bahan bakar itu tidak dibatasi ya. Jadi terserah mau pakai berapa, yang penting tidak dijual oleh oleh si penggunanya ya, tapi jarang lah. Kalau untuk level region head itu gajinya udah menurut gua udah lebih dari cukup lah. Jadi nggak mungkin mereka mau cari seseran untuk menyelundupkan solar atau yang lain sebagainya. Nah mungkin itu ya yang bisa gua share ke kalian, terutama untuk kendaraan-kendaraan dinas. Dan di sini gua mau kasih tahu bahwa di level mandor itu rata-rata tidak ada jatah untuk inventaris kendaraan ya. Kalau di Sumatera gua pernah mengalami level mandor itu gua dapat Mega Pro lama ya, tapi itu pun di BUMN ya. Jadi kalau yang di Kalimantan itu tidak ada sama sekali untuk inventaris kendaraan, apalagi di level karyawan ya. Jadi fasilitasnya untuk kendaraan tidak ada. Fasilitas yang ada hanya untuk rumah, listrik gratis, air gratis, dan beras bulanan. Itu saja ya. Sisanya ya mungkin premi-premi tambahan di luar dari gaji pokok. Untuk kendaraan tidak ada. Oke, semoga video ini bisa mengedukasi kalian yang mungkin mau bekerja di perkebunan kelapa sawit, baik itu di Sumatera, Kalimantan, ataupun di Papua. Yang paling utama itu kita jangan terlalu berekspektasi dulu ya, karena ketika merantau itu yang paling utama adalah kesiapan mental, kesiapan fisik, dan setelah bekerja itu manajemennya yang paling penting ya, mulai dari manajemen waktu, manajemen keuangan, sampai dengan manajemen people handling atau manajemen manusia. Nah itulah yang paling penting dari semuanya ya. Oke, mungkin itu saja dari gua. Terima kasih dan salam satu layar.